sampai tahun 1964 tinggal di Arali. Tahun 1966 pindah ke Rantelemo. Tahun 1979 sampai 1981 pindah ke Ulumambi. Tahun 1981 sampai 1982 pindah ke Rante. Akhir 1982 pindah ke Salumayang. 1983 sampai 1991 pindah ke Karakean sampai pensiun. Setelah suami almarhumah pensiun, mereka menetap di Salukadi. Waktu terus berlalu, almarhumah selalu menetap hidup dengan penuh keceriaan, dan kendati pun umur semakin tua, beliau tetap menunjukkan semangat dan kerja keras dalam hidup sambil memberi contoh dan teladan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga banyak karya-karya yang diukir sekaligus diwariskan untuk anak dan cucunya. Sedang pergabungan yang sama dikasih Tuhan. Semasa hidupnya, puji Tuhan, beliau tidak pernah sekalipun mengalami kelemahan tubuh atau penyakit yang serius. Beliau selalu sehat dalam menjalani masa tua dengan penuh sukacita. Almarhumah hanya mengalami kelemahan tubuh pada saat terakhir beliau meninggal. Beliau meninggal tanpa ada rasa sakit yang dirasakan. Hanya 2 hari sebelum almarhumah meninggal, merasa sangat lemah dan tidak bisa bangun sendiri tanpa dibantu. Sehingga akhirnya pada hari Selasa pukul 20.00 atau jam 8, beliau menutup mata dan menghembuskan napasnya yang terakhir kalinya. Akhirnya sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan, kami anak, kami cucu dan cicit mengucapkan selamat jalan Mama tua tercinta. Beristirahatlah dengan damai, kami sangat merindukanmu. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhumah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami kembalikan ke... Banyak terima kasih, dan kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu ibadah pelepasan jenazah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat Salukadi. Karena itu kami mohon ketenangan Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah. Segenap keluarga yang sama-sama dikasihi Tuhan, supaya kita tenang, lalu kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah,
pelepasan jenazah orang tua kekasih kita saat hidup. Baiklah, kita pedangkan pujian kepada Tuhan. Untuk itu saya jemput sidang jemaat yang memungkinkan untuk berdiri, bangkit berdiri. PKJ 164 bait pertama, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang ketat. Jalan hidup tak selalu. Ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhumah orang tua terkasih yang saya sebut namanya Ibu almarhumah Limbo. Jadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada keluarga sekalian. Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Diagungkanlah kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab betapa besarnya Tuhan, dahsyatnya kasih-Mu bagi kami. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami saat ini, kami sungguh-sungguh merasa bahwa Allah menopang. Bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siap dan selalu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan, firman hidup. Amin. Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama telah dipersiapkan dari Injil Yohanes 11. Injil Yohanes 11 ayat 25, satu ayat saja. Injil Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Haleluya.
Bapak Ibu segenap keluarga yang dikasihi Tuhan, kalau saya amati kehadiran kita saat ini, ada beberapa jemaat besar yang hadir. Kalau saya lihat Saruluru, 2 jemaat Rantelemo dan 2 Minanga, dan jemaat-jemaat yang lain. Abah kita tidak, walaupun dalam duka cita keluarga, tetapi ini pakasalian penabah, karena ini keluarga besar hadir semua mendukung kita. Le Ibu A. Tema renungan kita saat ini adalah hidup tapi mati. Hidup tapi mati. Ya malah duka dibalik, mati tapi hidup. Mungkin agak aneh-aneh, kita hinggil, tapi saya pikir mudah-mudahan kita bisa mengerti. Hidup tapi mati. Nah, kira-kira Bapak Ibu kasih paling banyak kita jumpai ke denny kabar tentang orang mati. Kasih biasa juga. Ya kena mati le itu kan. Biasa kasih doa le. Kasih le. Si biasa le. Kasih. Ini kasihnya menuju mena di pakamasei keluarga. Indah haka tomate keluarga haka. Ya sana le. Iyo. Ini kecenderungan banyak orang kalau ya kadang-kadang kita juga sering katakan kasih di masing-masing do tomate le. Iya. Ya mungkin juga di masing-masing do tomate le. Ini yang sering terdengar dan seringkali juga subung pulutan. Cuma sebenarnya Bapak Ibu, pemahaman yang keliru ketika engkau masing-masing kita mati. Kenapa saya mau katakan? Sebab di mata Tuhan itu orang mati itu hidup. Mungkin kalau penilaian kita, anggapan kita sebagai orang percaya bahwa di masing-masing do tomate le kalau kubu ya dia sudah hidup di alam kubur dan pokoknya tidak diperlakukan lagi seperti manusia hidup. Itu kecenderungan manusia beranggapan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, di mana dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama halnya juga yang kita saksikan saat ini. Kita hadir sebagai keluarga mati. Tetapi di mata Tuhan itu, apa yang kita alami saat ini adalah hidup. Hanya tubuh jasmaninya yang terbaring kaku, lemah ini orang tua kita, tetapi sebenarnya ia hidup di hadapan Tuhan. Hidup. Betul-betul. Tetapi hidupnya itu bukan lagi digambarkan sama seperti kita yang masih hidup, melainkan hidup sudah dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu penting juga kita pahami bahwa ada pemahaman orang maka masaki-saki dona saki ai tomateku. Itu kan kecenderungan banyak. Ini pemahaman yang keliru. Sebab kalau manusia itu sudah ada dalam otoritas Allah, dia tidak bisa berbuat tanpa kehendak Tuhan. Dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga secara pribadi ini perlu juga ditobatkan. Maka si biasa keden ditolak mati dah kayak ngihing ya kau tamu tum dak bak muhabi muhabi jendela umpagaya babingku tidak dan sebagainya. Biasa sih le keliru Bapak Ibu. Sebab kuasa-kuasa seperti itu mudah sekali na peralat setan. Akamu balako na pangkat ka setan kandoka. Pakai ayah apa tahu. Ini perlu ditobatkan. Manusia itu seharusnya tidak takut setan, sebab kuasa Tuhan Yesus lebih kuasa daripada kuasa yang lain di dunia ini. Ya.
Mungkin ada di antara kita yang tidak terlalu terima, tetapi kalau kita dalami secara iman akan seperti itu kita ketemunya. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan. Jadi apa yang kita alami saat ini adalah hidup. Di mata Tuhan ada dua pandangan. Pertama, Tuhan itu memandang kalau mati berarti hidup. Tetapi ada pandangan lain. Pandangan Tuhan terhadap manusia, ada banyak manusia yang hidup tapi mati. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maka matulah atau dia kematian semua orang takut. Bahkan mana ditulah nama ganda-ganda buah. Karena begitu ditakuti. Tetapi yang sebenarnya sadar dan tidak sadar, sadar atau tidak sadar, banyak sekali manusia yang saat ini sudah mati. Mungkin juga ada di antara kita yang hari saat ini mati. Malah fisik tapi sebenarnya rohani kita mati. Tak silama gereja, makutule mbak bersekutu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sifatnya dosa. Itu kalau kita bisa bandingkan dalam Roma 6 ayat 23. Coba bisa dibaca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Sebenarnya jauh lebih beruntung yang deto mati temuan ketimbang orang yang mati rohaninya tetapi hidup jasmaninya. Tinggal dalam Tuhannya, dibangkitkan pada pagi mulia. Bagi kami yang hidup ya Tuhan, tentunya juga kami hal yang sama. Dan orang mati tidak akan mungkin bisa kembali kepada kami, melainkan kamilah yang akan menjumpainya di rumah Bapa di surga. Bapa di surga, diberkatilah anak cucu, menantu, dan segenap keluarga yang ditinggalkan orang tua di kasih. Sehingga dengan menjalani kehidupan Tuhan, mereka beroleh berkat pemeliharaan dari Tuhan, yaitu kuat dan sehat, dan berkat-berkat secara jasmani. Bapa di surga, dikaruniakanlah pertumbuhan yang baik bagi anak-anak cucu, dan jadikanlah segenap keluarga, anak cucu menantu keluarga yang tinggalkan orang tua dikasih ini bertekun di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab dengan melakukan itu di dunia ini Tuhan, upah kami besar di surga. Kami percaya bahwa upah orang tua kekasih ini sudah besar juga di surga. Ia akan menuai hadiah dari Tuhan. Bapa di surga Selalu mengandalkan kuasa dan berkat dari Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan mengangkat jenazah ini ke tempat peristirahatannya di kubur. Kami percaya bahwa Allah selalu memberkati kami semua. Inilah kami Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami, dan terimalah permohonan kami karena kami berdoa di dalam Tuhan Yesus.
No la piaco. Mati asam ya, Mati asam ni. Itu dia. Yuk. Aku kan nanti bobia lah. Jangan videonya. Ya. Oh iya, cocok. Banyak boleh.